Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Asep Ega Herdian Hidayat, mahasiswa PLP Geografi Universitas Siliwangi. Oke, namun sebelumnya kita harus mengetahui kompetensi dasar. Yang pertama adalah menganalisis dinamika planet bumi sebagai ruang kehidupan. Yang kedua adalah menyajikan karakteristik planet bumi sebagai ruang kehidupan dengan menggunakan peta, bagan, gambar, tabel, grafik, foto, dan video. Nah, indikator pencapaian kompetensi yang pertama adalah membedakan rotasi dan revolusi bumi. Kemudian yang kedua adalah menganalisis dampak rotasi dan revolusi bumi terhadap kehidupan di bumi. Kemudian yang ketiga adalah menganalisis bumi sebagai ruang kehidupan. Oke, di slide ini kita belajar tentang tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah siswa mampu membedakan rotasi dan revolusi bumi. Kemudian yang kedua adalah siswa mampu menganalisis dampak rotasi dan revolusi bumi terhadap kehidupan bumi. Kemudian yang ketiga adalah siswa mampu menganalisis bumi sebagai ruang kehidupan. Oke, apa yang Anda ketahui tentang rotasi dan revolusi bumi? Mari kita gali lebih dalam di slide-slide selanjutnya. Namun sebelum itu, kita harus tahu dulu bahwa bumi adalah salah satu anggota tata surya yang mengitari matahari dalam satu kali putarannya selama 1 tahun, atau tepatnya 365 1/4 hari, atau lebih tepatnya 365 hari, 6 jam, 9 menit, dan 10 detik. Nah, bumi ini berputar pada porosnya seperti gasing yang disebut gerak rotasi bumi. Nah, satu kali putaran rotasi bumi membutuhkan waktu 24 jam atau 23 jam 56 menit. Nah, dikatakan sehari semalam ya. Nah, kala rotasi dikenal dengan 1 hari. Nah, jadi satu kali rotasi itu adalah 1 hari 1 malam selama 23 jam 56 menit. Arah geraknya dari mana? Dari barat ke timur. Nah, di slide ini ada rotasi bumi. Rotasi bumi adalah proses perputaran bumi pada sumbunya atau pada porosnya dari arah barat ke arah timur. Lamanya proses rotasi bumi dikatakan 1 hari atau 23 jam 56 menit 4 detik. Kemudian kalau revolusi bumi adalah peredaran bumi mengelilingi matahari selama 1 tahun atau 365 1/4 hari. Nah, oke, yang pertama ada peredaran semu harian benda-benda langit. Nah, benda-benda langit seperti matahari, bulan, dan planet-planet tampak pada malam hari ya. Seolah-olah itu melintas dari arah barat ke timur. Itu kenapa? Nah, nanti akan dijelaskan ya. Nah, fenomena ini terjadi akibat rotasi bumi. Nah, pergerakan benda-benda langit ini berlangsung setiap hari dan dikenal dengan peredaran semu harian benda-benda langit. Nah, untuk selanjutnya pergantian siang dan malam ya. Rotasi bumi menyebabkan bagian bumi yang berhadapan dengan matahari itu mendapatkan sinar matahari. Nah, jadi kalau kita ibaratkan ini bumi dan ini matahari, kan keduanya itu berputar ya. Nah, jika bagian yang paling yang terkena sinar matahari itu adalah sisi siang, dan ya sisi ini yang siang ya karena ini matahari, ini bumi, jadi sisi yang depan ini adalah sisi yang siang. Nah, sisi yang belakangnya ini adalah sisi yang malamnya. Nah, kemudian di sini dijelaskan, sedangkan bagian planet bumi di bagian tidak terdapat sinar matahari, bagian yang tidak terdapat yaitu adalah bagian sisi malam. Pergantian siang dan malam berlangsung perlahan. Nah, daerah di sebelah timur mengalami siang lebih dahulu. Waktu siang hari dimanfaatkan penduduk untuk melakukan kegiatan ekonomi. Nah, kalau kita ketahui ya, bagian paling timur dari Indonesia itu sebelah mana sih? Nah, bagian paling timur dari Indonesia itu kan adalah Papua ya. Jadi jarak waktu antara waktu Indonesia Barat dan waktu Indonesia Timur itu berbeda 2 jam. Kalau dengan Indonesia Tengah hanya berbeda 1 jam, seperti itu. Next.
Nah, untuk selanjutnya adalah perbedaan waktu dan pembagian waktu internasional. Jadi rotasi bumi itu menyebabkan perbedaan waktu di berbagai tempat di permukaan bumi ya. Nah, garis bujur digunakan untuk menentukan waktu di berbagai tempat di permukaan bumi. Nah, asal teman-teman ketahui, garis bujur nol bumi itu ada di kota Greenwich, Inggris. Nah, jadi kota Greenwich, Inggris itu dijadikan patokan sebagai garis bujur nol. Seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada daerah sebelah timur dari garis bujur nol disebut bujur timur. Nah, dan daerah sebelah barat disebut bujur barat. Daerah bujur barat dan bujur timur dibatasi oleh garis bujur 180 derajat. Nah, perbedaan waktu di permukaan bumi terdampak pada awal dan akhir kegiatan penduduk seperti waktu kerja dan sekolah. Jadi seperti ini kalau kita ibaratkan, kalau kita lihat peta atlas ya, peta dunia gitu. Nah, jadi sebelah timur dari Greenwich itu di sini dijelaskan kan, sebelah timur dibatasi maaf. Daerah sebelah timur disebut bujur timur. Nah, jadi daerah yang sebelah timur dari kota Greenwich itu kan benua Atlantik ya. Samudra Atlantik, mohon maaf, dan benua Amerika. Nah, jadi daerah yang sebelah timurnya garis nol itu alias kota Greenwich itu adalah benua Eropa ya. Nah, dan sebelah baratnya itu adalah Samudra Atlantik. Dan setelah Samudra Atlantik ada benua Amerika, seperti itu. Nah, untuk slide ini mengenai pembelokan arah angin, kita harus paham terlebih dahulu bahwa angin itu bertiup dari tekanan yang lebih tinggi ke tekanan yang lebih rendah. Berarti kalau kita lihat di gambar, angin itu bertiup dari kutub selatan menuju ke khatulistiwa. Nah, namun setelah angin mencapai khatulistiwa, angin itu dibelokkan oleh gaya gravitasi bumi oleh rotasi bumi dengan dinamakan gaya Coriolis. Nah, jadi si angin itu kan bergerak dari daerah yang lebih dingin ke dari kutub selatan misalnya, kemudian menuju ke khatulistiwa. Nah, setelah di khatulistiwa dibelokkan oleh gaya Coriolis atau gaya yang disebabkan oleh rotasi bumi. Nah, jadi rumusnya intinya angin bertiup dari tekanan yang lebih tinggi ke tekanan yang lebih rendah, berbanding terbalik dengan suhu dingin tekanan tinggi, suhu panas tekanan rendah, seperti itu. Nah, asal rekan-rekan ketahui, pembelokan arah angin ini sangat berpengaruh di dalam dunia penerbangan, karena dunia penerbangan itu tidak bisa dilakukan dengan asal-asalan gitu, melainkan harus matang, harus mengukur arah dan kecepatan angin dan lain sebagainya. Nah, kalau untuk pembelokan arus laut, arus itu dia akan mengarah kemana angin bertiup gitunya. Jadi kita lihat dua panah di gambar, ada panah merah yang menandakan arus panas dan ada panah yang biru menandakan arus dingin. Nah, jadi si kedua panah itu keduanya saling berputar gitu, jadi saling bergantian gitunya. Jadi tinu panas kanu dingin kanu panas, dan akan terus seperti itu. Pengaruhnya apa dari arus panas dan dingin ini? Nah, dari arus laut ini, mohon maaf. Pengaruh dari arus laut ini akan berpengaruh dalam dunia pelayaran ya. Jadi dalam dunia pelayaran sangat diperhitungkan mengenai arus laut. Nah, ini ada sedikit penjelasannya, silahkan rekan-rekan membacanya ya. Oke, sekarang kita masuk ke dampak revolusi planet bumi bagi kehidupan. Tadi rotasi, sekarang revolusi. Mari. Nah, apa sih pengaruhnya dari revolusi bumi itu? Nah, di sini dijelaskan perubahan lamanya siang dan malam. Jadi siang dan malam itu tidak selamanya 24 jam. Asal teman-teman ketahui,
karena sebetulnya dalam pergantian siang dan malam dan lamanya siang dan malam itu ditentukan oleh revolusi bumi. Nah, nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Pergeseran garis edar matahari mengakibatkan perubahan lama siang dan malam. Pada waktu tertentu di suatu tempat di bumi ya, mengalami malam contohnya matahari tidak terbit dari tempat yang sama. Nah, itu di kita juga biasanya mengalami ya. Kalau misalkan di bulan-bulan tertentu seperti di bulan-bulan sekarang ini ya, di bulan November itu matahari itu terbit lebih ke arah tidak lurus di timur gitu, tapi agak bergeser ke timur laut. Nah, kalau misalkan di bulan Agustus di musim-musimnya kemarau itu matahari terbit itu lebih ke arah tenggara gitu ya. Nah, oke, di sini dijelaskan pada waktu tertentu di suatu tempat di bumi mengalami malam lebih lama, matahari tidak terbit dari tempat yang sama, tetapi bergerak sedikit demi sedikit. Pergeseran titik terbit matahari mengikuti garis edar matahari. Nah, selanjutnya posisi matahari bergeser mulai dari ekuator ke garis balik utara. Garis balik utara itu mana? Nanti dijelaskan. Garis balik utara. Nah, setelah sampai di garis balik utara itu, si matahari akan kembali lagi melewati ekuator. Nah, kemudian setelah sampai di garis balik selatan, itu di garis balik selatannya, posisi matahari bergeser kembali ke ekuator. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau kita ibaratkan itu matahari itu gimana ya? Jadi tidak selalu di garis ekuator gitu. Jadi kadang kaditu, kadia. Namun itu bersiklus, ada waktunya, tidak sembarangan. Nah, selanjutnya lebih panjang dibanding siang atau siang lebih lama daripada malam. Itu terjadi di daerah kutub utara. Di kutub utara itu siang biasanya lebih lama ya. Di kutub utara malam hari dapat berlangsung selama 24 jam cenah. Tuh. Itu apabila mataharinya itu sedang berada di garis balik selatan. Jadi malamnya itu 24 jam, coba bayangkan. Nah, dan siangnya itu berlangsung selama 24 jam. Berarti siang malam dalam waktu 24 jam itu tidak terjadi perubahan siang dan malam, tapi hanya satu malamnya itu 24 jam. Coba kalau misalkan kita ada di posisi itu malam 24 jam mungkin akan tidur sepanjang hari ya. Oke. Nah, untuk di slide ini ada pergeseran garis edar matahari dalam setahun serta perubahan keadaan siang dan malam sebagai berikutnya. Nah, jadi tadi di slide sebelumnya saya sudah jelaskan ada gerak semu harian matahari ya. Jadi matahari itu tidak terbit di satu titik yang sama, melainkan selalu berubah-ubah seperti itu. Nah, pada tanggal 21 Maret hingga 23 Maret, kutub utara mendekati matahari. Nah, berarti siangnya itu lebih lama ya. Sedangkan kutub selatan menjauhi matahari. Berarti sebaliknya. Posisi kutub utara paling dekat dengan matahari pada tanggal 21 Juni tuh. Berarti pada saat bulan 21 Maret sampai 21 Juni itu di kutub utara itu siangnya lebih lama daripada malam, seperti itu. Dan sebaliknya di kutub selatan malamnya itu lebih lama daripada siang. Bahkan pernah suatu waktu terjadi malamnya itu siangnya itu tidak ada gitu, poek gitu ya, hanya malam saja gitu di kutub selatan. Nah, selanjutnya belahan bumi utara menerima sinar matahari lebih banyak daripada belahan bumi selatan. Tuh kan tadi saya sudah sebutkan, panjang siang di belahan bumi utara lebih lama. Selanjutnya matahari tampak bergeser ke utara hingga garis balik
utara 23,5 derajat lingkar utara apabila diamati dari ekuator. Kalau di sini disebutkan 23 derajat 30 menit. Tapi para peneliti menyebutkan dan lebih menyamakan lah, intinya menyamakan 23,5 derajat seperti itu. Oke, nah kalau di slide ini kita lihat di gambar sebelah kiri bawah ada itu gerak semu tahunan. Nah, jadi sebetulnya matahari itu tidak terbit dari titik yang sama. Kalau misalkan anak-anak punya jendela di sebelah timur, jadi si matahari itu sebetulnya tidak terbit dari lurus gitunya, tidak terbit dari lurus dari timur, melainkan agak bergeser ke sebelah utara, atau kalau misalkan dari kita itu ke sebelah timur laut sebanyak 23,5 derajat. Kalau pada bulan selanjutnya, pada 22 Desember matahari itu bergeser ke sebelah selatan atau ke sebelah tenggara, ke sebelah tenggara. Nah, sebanyak 23,5 derajat lingkar selatan. Itu dijelaskan pada 21 Maret itu matahari sedang tepat di atas kita. Bukan di atas kita ya, tapi di atas Pulau Kalimantan mungkin ya, di Katulistiwa. Kemudian di bulan Juni tanggal 21 itu matahari sedang bergeser ke arah utara sedikit 23,5 derajat. 23 Desember kembali lagi. Kemudian saat 22 Desember matahari akan bergeser 23,5 derajat ke arah selatan. Jadi matahari itu sedang berada tepat mungkin di benua Australia mungkinnya, atau di sekitaran Samudra Hindia gitu. Jadi di Australia itu sedang musim panas mungkin ya. Nah, kalau misalkan di Eropa justru sebaliknya, di Eropa itu berarti sedang musim dingin ya. Nah, bisa diperhatikan itu ada gambar gerak semu tahunan matahari tuh. Jadi si matahari itu tidak terbit dari titik yang sama ya. Nah, melainkan bergeser dan kembali ke titik semulanya. Nah, ini tadi yang saya maksud bahwa bumi itu tidak tegak lurus, melainkan miring dan membentuk sudut 23,5 derajat gitu ya. Jadi matahari tidak terbit dari titik yang sama, melainkan selalu bergeser ada gerak semu tahunan matahari. Nah, jadi seperti itu penjelasannya. Bisa diperhatikan, silahkan gambarnya. Oke, yang terakhir ada gerak semu ini berdampak pada perubahan iklim di bumi cenanya. Jadi gerak semu ini menyebabkan tadi siklus air tetap berlangsung, terus dimanfaatkan hewan untuk berkembang biak atau pada musim-musim tertentu. Nah, pergantian musim dan sebagainya gitunya. Jadi si siklus air itu terus berputar karena tenaga atau air itu menguap karena pemanasan dari mataharinya, sehingga terjadi kondensasi, kemudian presipitasi dan sebagainya lah, sehingga kembali ke laut, dan akan selalu seperti itu. Nah, kemudian untuk hewan-hewan pada musim-musim tertentu itu dimanfaatkan untuk mereka bereproduksi atau berkembang biak gitu ya. Misalkan di bulan-bulan sekarang atau beberapa bulan ke belakang itu sedang kawin apa gitunya, jadi sok aya musim kawin hewan atau musim kawin apa gitunya. Jadi mereka juga tidak, sebetulnya mereka berproduksi setiap tahun, namun pada musim tertentu mereka lebih banyak atau lebih berkembang biaknya lebih produktif gitu, seperti itu. Nah, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan, apabila banyak kesalahan dalam hal penyampaian. Mungkin teman-teman jangan puas dulu. Teman-teman harus lebih menggali materi-materi tentang yang tadi saya sampaikan.
Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.